Oke, selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan jurnal aplikasi metode numerik dalam perhitungan luas dan volume badan kapal yang berada di bawah permukaan laut, permukaan air laut. Di sini latar belakangnya adalah tujuan kita menghitung ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak badan kapal yang tercelup di air laut. Perhitungan ini membandingkan dua metode, yaitu metode Simpson dan metode trapesium. Untuk hasil koreksi sebesar kurang dari 0,5%. Di sini kita akan mengetahui metode mana yang terbaik untuk menghitung volume badan kapal yang tercelup dalam air laut. Oke, yang pertama kita tinjauan teoretik, yaitu yang perhitungan eksak. Untuk perhitungan eksak dapat digunakan dengan alat planimeter, yaitu dilakukan dengan mengukur tiap position pada body plan. Sedangkan untuk menghitung volume displacement secara eksak dilakukan dengan menggunakan rumus VD atau volume displacement, yaitu volume badan kapal yang tercelup ke dalam air laut, di mana kapal sudah diberi muatan. Kita menghitungnya dengan rumus VD sama dengan LPP kali B kali T kali CB. LPP ini adalah panjang kapal, B ini adalah lebar kapal, T ini adalah syarat kapal, dan CB ini adalah koefisien. Metode trapesium adalah metode yang paling sederhana dan sebenarnya untuk menghitung luas suatu trapesium, yaitu segi 4 di mana sisi-sisinya yang berhadapan sejajar. Nah, di sini terlihat grafik untuk metode trapesium. Dari metode trapesium kita dapat menghitung luas badan kapal yang tercelup air laut, dilakukan dengan menghitung luas tiap stasiun pada body plan. Rumus untuk metode trapesium adalah I sama dengan delta X per 2 dikali FA plus FB ditambah 2 kali jumlah atau sigma FXI, di mana I dimulai dari 1 hingga N-1. Delta X di sini adalah jarak antar body station. Atau jarak antar garis sejajar di trapesium pada grafik.
Misalnya X0 dan X1, X1 dan X2, dan seterusnya. Untuk FA di sini adalah nilai Y pada titik awal ordinat. Sedangkan FB adalah titik akhir pada ordinat. Untuk FXI merupakan nilai Y pada titik di antara A dan B, diperoleh suatu faktor trapesium atau FT. Pada metode trapesium, nilai Y sama dengan Fx untuk stasiun-stasiun pada body plan atau body plan metode trapesium diperoleh dengan mengukur jarak dari garis tengah sampai bagian tepi kapal. Untuk nilai Y sama dengan Fx itu diperoleh dengan mengukur tiap-tiap WL atau waterline pada stasiun tersebut. Nilai waterline ini dapat dilihat pada lampiran atau data-data kapal. Untuk stasiun AP dan 0,25 dibuat pias baru dan nilai Y diperoleh dengan mengukur jarak pias-pias tersebut dari garis tengah kapal ke bagian tepi kapal. Jika FA plus FB ditambah 2 kali jumlah FXI ini diganti dengan sigma, maka luas kurva dari tiap stasiun pada body plan dapat dihitung dengan rumus I sama dengan delta X per 2 kali sigma. Jadi rumus ini kita ganti dengan sigma. Maka I sama dengan delta X per 2 dikali sigma, dimana delta X sama dengan H, maka I sama dengan setengah kali H kali sigma. Sehingga diperoleh rumus untuk menghitung luas tiap stasiun, yaitu A atau luas sama dengan 2 kali I. I di sini ada luas kurvanya. Atau luas kurva itu sama dengan luas setengah stasiun. Untuk memeriksa ketelitian digunakan rumus koreksi AM. Ini sama dengan AM eksak dikurangi AM perhitungan dibagi AM eksak dikali 100%. Dan untuk menghitung volume displacement dapat dilakukan dengan menggunakan rumus VD sama dengan setengah kali sigma kali LPP per 10 meter kubik, di mana LPP per 10 ini sama dengan delta X dan nilai Y Fx pada sigma merupakan nilai luas tiap-tiap stasiun. Sehingga untuk koreksi volume displacement dapat menggunakan rumus VD eksak dikurangi VD perhitungan dibagi eksak dikali 100%. Kemudian untuk metode Simpson atau metode Simpson apabila terdapat 2 titik tambahan dengan jarak yang sama antara FA dan FB, maka keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan polinomial order 3.
rumus dari metode Simpson adalah untuk menghitung luas tiap stasiun, luas AP 2 kali sepertiga H kali sigma meter persegi. Nilai koreksi perhitungan luas dapat dihitung dengan rumus seperti halnya pada metode trapesium. Untuk volume displacement metode Simpson, rumusnya sepertiga kali sigma kali LPP per 10 meter kubik. Untuk hasil pengukuran secara eksak, hasil planimeter menggunakan planimeter, di sini terdapat data-datanya. Nomor ordinat, luas stasiun. Untuk AP 0,25, luas stasiunnya 11,5. Untuk AP 0,5, luas stasiunnya 19,75. Dan seterusnya hingga luas stasiunnya di sini 9,5. Dari hasil pengukuran planimeter diperoleh nilai-nilai luas dari tiap stasiun dan luas midship atau luas stasiun 5. Dari hasil pengukuran planimeter diperoleh nilai 108,445 meter persegi. Sini ya, kita ambil midship atau nilai tengahnya, kita ambil angka 5. Ini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dari pengukuran planimeter, nilai midshipnya atau luas stasiun 5 ini, kita dapat menghitung VD atau volume badan kapal yang tercelup air laut. Menggunakan rumus VD sama dengan LPP kali B kali T kali CB. Sehingga diperoleh volume displacement 8.321,762 meter kubik. Itu hasil pengukuran metode trapesium. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel 2. Yang pertama, AP luasnya 4,245, untuk FT-nya 0,25 atau faktor trapesium, dan hasilnya 1,1. Berikutnya naik 0,25, luasnya 22,064, faktor trapesiumnya 0,5 dan hasilnya 11,0. Berikutnya naik 0,25 lagi menjadi 0,5,
luasnya 27,149, faktor trapesiumnya 0,5, hasilnya 13,6, dan seterusnya hingga nomor ordinatnya 9,75. Di sini luasnya 23,8896, kemudian faktor trapesiumnya 0,25, hasilnya 2,5705. Jika dijumlah maka ketemu 1746,77. Kita ambil midship atau titik tengahnya, yaitu luas station 5, ini sebesar 104,384 meter persegi. Dari hasil perhitungan dengan metode trapesium diperoleh nilai koreksi adalah sebagai berikut. Nilai koreksi luas midship ini sebesar 3,745%. Ini lebih besar dari syarat yang ditentukan, yaitu 0,5%, sehingga tidak memenuhi syarat. Nilai koreksi VD juga sebesar 6,623%. Ini juga tidak lebih besar dari 0,5% atau tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk metode Simpson, pada tabel 3 ini dapat kita lihat tabel perhitungannya mulai dari AP luasnya 2,83, faktor Simpsonnya 0,25, hasilnya 0,7 hingga 9,75, hingga nomor ordinatnya sampai 9,7. Kita juga ambil titik tengahnya yaitu 5 dengan luas 107,986. Dari sini kita dapat mengetahui volume displacement yaitu sebesar 8.000. Untuk luas station 5 ini kan sebesar 107,968 meter persegi. Dari luas ini kita dapat menghitung volume displacement, ketemu 8.281,388 meter kubik. Setelah dihitung dengan nilai koreksi ditemukan luas midshipnya sebesar 0,439%. Ini lebih kecil dari 0,5% atau lebih kecil dari syarat, sehingga memenuhi syarat. Begitu juga dengan nilai koreksi VD sebesar 0,488%. Atau lebih kecil dari 0,5%, ini juga memenuhi syarat. Kesimpulannya, dari kedua metode yang digunakan yaitu metode Simpson dan metode trapesium, dapat kita ketahui bahwa untuk menghitung volume kapal yang tercelup dalam air, yang paling efisien adalah metode Simpson. Karena nilai koreksi untuk luas midship dan volume kurang dari 0,5%, sehingga memenuhi syarat. Demikian jurnal aplikasi metode numerik dalam perhitungan luas volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air laut. Sudah saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Demikian, terima kasih.